Shalom, selamat pagi ya. Dan hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh WL, bahwa tema kita bulan ini sudah berubah ya. Tema bulan Mei adalah Roh Kudus. Dan tema hari Minggu pertama ini adalah Roh Kudus adalah Allah, itu temanya. Dan ini saya berbicara lebih kepada doktrinal. Jadi ini doktrin yang orang Kristen akui ya. Roh Kudus adalah Allah. Karena itu saya punya cukup banyak materi ya. Jadi siap-siap akan sedikit lama. Saya berharap bisa cepat. Saya sudah siapkan slide-nya, tapi jujur yang menyiapkan slide-nya bukan saya minta bantuan, dan sepertinya ada beberapa ayat yang kurang. Jadi siap-siap untuk tim LCD ya. Kalau saya minta ayat lain di luar yang sudah disiapkan ya mohon maaf ya, bisa dibuka selain di PPT. Ya, jadi sekali lagi ini bicara tentang doktrinal ya. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena seringkali kita berbicara tentang Yesus Kristus adalah Allah, betul ya? Karena memang banyak sekali salah atau ketidakmengertian orang-orang di luar Kristen, sehingga mereka nggak masuk akal kalau yang namanya Tuhan Yesus itu Allah, betul ya? Mereka bilang Tuhan Yesus itu anak Allah, bukan Allah, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanya God tapi dengan G kecil. Kalau Allah Bapa itu God dengan G besar. Oh, jadi ada hierarki. Allah Bapa, di bawahnya itu ada Allah Anak. Dan itu sering dibahas. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Sepertinya jarang kita membahas tentang Roh Kudus itu sebetulnya siapa dan apa, gitu ya. Dan karena itu kita mau belajar tentang Roh Kudus adalah Allah. Sekarang kita mau masuk yang pertama, bicara tentang Roh Kudus itu sendiri. Sebetulnya Roh Kudus itu apa sih? Gitu ya. Matius 3 ayat yang ke-16 berkata demikian. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dibaptis dan kemudian langit terbuka. Dan ini ya, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Dia ingat, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sekarang coba bandingkan ayat ini dengan Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah roh, bukan roh Allah ya. Tadi Matius 3 ayat 16 bicara roh Allah, Lukas 3 ayat 22 bicara Roh Kudus. Ini ceritanya sama ya. Artinya roh Allah ya tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus sama saja dengan roh Allah. Jadi Roh Kudus bila disimpulkan adalah roh Allah yang punya sifat kudus, yang punya sifat suci, gitu ya. Jadi namanya Roh Kudus, tapi sebetulnya dia roh Allah. Jadi jangan bingung kalau saya bicara roh Allah, Roh Kudus itu sama. Nah, sekarang roh Allah itu atau Roh Kudus itu harus dipahami sebagai pribadi. Kenapa saya bilang sebagai pribadi? Tadi juga sudah disinggung dengan baik oleh Bu Sugeng. Bagaimana kita ini percaya dengan yang namanya Tritunggal. Iman Kristen percaya Tritunggal. Ini saya bicara Kristen secara menyeluruh. Anda mau pergi ke Katolik Roma, Anda mau pergi ke Koptik di Mesir, mereka percaya Tritunggal. Makanya teman-teman kita Katolik, mereka berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Ya, jadi sekali lagi ini bahkan tidak membedakan Protestan, karismatik. Ya, jadi ini adalah doktrin yang sangat mendasar bagi orang Kristen. Bahkan kalau memang tidak mengakui Tritunggal, bisa dikatakan dia bukan Kristen.
Contoh, saksi Yehova. Saksi Yehova sampai sekarang masih, dan saya berharap tidak akan pernah masuk dalam Kristen. Mereka di luar Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tritunggal. Kalau perkara main musiknya harus drum atau harus keyboard saja, itu sih enggak fundamental ya. Itu hanya taste aja, budaya saja, rasa aja. Ya, ada yang suka kebaktian ambil tepuk tangan, ada yang kebaktiannya enggak tepuk tangan. Ya itu sih, itu gampang lah, itu enggak terlalu fundamental. Tapi masalah Trinitas atau Tritunggal ini sangat-sangat mendasar. Bahkan kalau nggak mengakui Tritunggal, bukan Kristen. Bayangin, itu semendasarnya itu. Nah, karena itu kita harus memahami Roh Kudus sebagai pribadi. Kenapa? Pribadi itu apa sih? Nah, itu dulu. Pribadi itu apa? Pribadi itu memiliki perasaan, memiliki pikiran, dan memiliki kehendak. Itu pribadi. Saya ulangi ya, pribadi itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mau tanya, saya ini punya pikiran enggak? Yakin? Iyalah ya. Pasti ya, walaupun kadang-kadang kalau kita marah sama teman kita, nggak punya pikiran, tapi sebetulnya dia punya pikiran enggak? Punya. Jadi manusia punya pikiran, punya perasaan, punya ya. Walaupun ada istilah orang itu tidak berperasaan, tapi sebetulnya punya perasaan, punya kehendak. Pengen jalan-jalan, pengen ke gereja gitu ya. Tadi pagi bangun tidur, saya pengen ke gereja. Karena minggu yang lalu bangun tidur pengen jalan-jalan gitu. Itu kehendak ya. Jadi ada kehendak, ada pikiran, itu bicara tentang pribadi ya. Nah sekarang kalau pribadi bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak, apa saja sih yang masuk pribadi? Handphone itu pernah termasuk pribadi? Enggak. Handphone walaupun kelihatannya dia pinter mikir ya, Google ya, apa harga emas hari ini, langsung Google jawab ya, harga emas hari ini bla 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 bla, kayaknya punya pikiran. Bahkan dikit-dikit kita bilang apa, nah orang ngerti takon Mbah Google ya, sepertinya Google itu punya pikiran ya. Tetapi ingat, Google ini hanya pikiran buatan, artificial intelligence ya, makanya dia kelihatannya punya pikiran tapi sebetulnya tidak. Jadi benda jelas bukan pribadi. Bagaimana dengan makhluk lain selain manusia? Gampang deh, lesi deh. Lesi itu anjing ya, lesi itu nama anjing saya dulu ya, almarhum ya. Jadi lesi itu punya pribadi nggak? Lesi itu sesuatu pribadi atau bukan? Lesi itu nggak enak sih ngomong anjing enak ya, lesi aja ya. Lesi punya pribadi nggak? Dia sebuah pribadi bukan. Kenapa? Punya perasaan nggak? Kayaknya punya ya. Lesi itu kalau kita marah dia ngerti loh ya. Kalau yang punya anjing, yang punya kucing, nggak tahu kalau kucing ya. Kalau anjing itu kalau kita marah, kita jengkel sama dia, atau mood kita lagi gak enak, dia ngerti, dia punya perasaan gitu, wajahnya beda gitu ya. Kayaknya punya perasaan. Punya kehendak nggak? Punya ya. Pengen keluar rumah, yo baru pintu, pengen metu, pengen mangan, pengen ngising dan seterusnya. Itu kehendak tuh ya. Nah, tapi punya pikiran nggak? Nah ini pikirannya enggak. Binatang itu enggak punya pikiran. Mereka itu hanya dibimbing yang namanya insting ya. Makanya jangan heran ada makhluk buas dari kecil diopeni betul-betul disayang sampai besar, yang namanya macan tetap macan. Betul? Ketika majikannya berdarah, dijilatnya majikannya, maksudnya sayang. Tapi begitu dia merasakan rasa darah, nafsu membunuhnya,
keluar. Ya dicopot ya. Walaupun itu majikan yang sudah mengopeni dia dari kecil sampai besar. Loh, orang di pikiran, ya memang binatang tidak punya pikiran. Yuk kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Jadi kuda atau bagal itu termasuk binatang. Setuju? Dan mereka tidak punya akal. Firman Tuhan bilang begitu. Mazmur 49 ayat 20. Manusia yang dengan segala gemilangnya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi kalau manusia orang ber pengertian, manusia tidak punya pikiran, sama seperti hewan. Artinya hewan tidak punya pikiran. Maka dari itu binatang itu bukan termasuk pribadi. Pribadi harus punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa ini penting? Karena Allah Bapa itu pribadi. Kalau bahasa teologi dulu itu oknum, tapi sekarang ini oknum itu kesannya negatif gitu ya. Dua oknum tertangkapan gitu ya. Jadi kesannya pribadi itu lebih cocok. Allah Bapa itu pribadi, Yesus Kristus itu pribadi, dan Roh Kudus harus juga pribadi. Karena di dalam asal katanya roh, bahasa Yahudinya atau Ibraninya itu ruah. Ya, roh itu ruah. Ruah itu juga diartikan nafas atau juga angin. Angin dan nafas itu sama-sama gak kelihatan, tapi dia terasa dampaknya. Coba Anda gak nafas 3 menit, bagaimana dampaknya? Mata berkunang-kunang gitu ya, kayak tanggal tua ya. Ya karena nafas itu nggak kelihatan, tapi itu yang memberikan kita energi gitu ya. Jadi nafas atau angin itu juga ruah. Karena itu jangan heran kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut, gitu ya. Roh Allah. Tapi terjemahan kitab Yahudi disebut dengan angin Allah. Ya tentu konteksnya lucu ya, masuk angin Allah. Allah masuk angin ya. Ya, tapi konteksnya seperti itu, mereka lakukan itu untuk menghindari kata roh Allah gitu ya. Atau dalam terjemahan Alkitabnya Saksi Yehova. Saksi Yehova juga punya terjemahan sendiri ya. Kalau nggak salah terjemahan Dunia Baru ya, TDB. Di situ ditulisnya tenaga aktif Allah. Jadi roh Allah itu diterjemahkan tenaga aktif Allah. Jadi roh Allah bukan sebuah pribadi, tapi sebuah benda, sifat, tenaga. Tenaga itu pribadi bukan? Bukan. Energi potensial itu nggak punya perasaan, nggak punya pikiran, nggak punya kehendak. Kalau Anda belajar fisika, betul kan? Jadi kalau kita bicara pribadi, Saksi Yehova salah. Kalau kita bicara pribadi, konteks Yahudi pun salah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa satu orang teolog pernah berkata bahwa Roh Kudus itu sifatnya Allah. Nah ini repot lagi. Sifat itu pribadi bukan? Bukan. Mas Beni itu baik hati. Baik hati itu sifatnya Mas Beni. Apakah baik hati punya perasaan? Ya nggak punya, betul ya. Jadi penting sekali kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah pribadi, sekali lagi karena ini disejajarkan dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Makanya aneh kalau Roh Kudus itu bukan pribadi. Dan orang-orang yang tidak mengakui Roh Kudus itu pribadi, pasti mereka tidak mengakui Tritunggal. Makanya kalau dari gereja Saksi Yehova mau pindah ke gereja
Condrokusumo harus dibaptis ulang. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui Tritunggal. Tapi kalau dari Katolik pindah ke Gia Condrokusumo, baptis ulang nggak usah. Kenapa? Katolik mengakui Tritunggal, ya sudah. Dibaptisnya dalam nama apa? Allah Bapa, Allah Putra dan Allah. Ya sudah. Apa jadi masalah? Betul kan? Firman Tuhan bilang baptislah mereka di dalam nama. Ya kalau kecuali kalau namanya Yai Slamet lah itu baru kita baptis ulang ya. Tapi karena ini namanya 3 nama itu ya sudah. Nah karena itu kita mau belajar apakah Roh Kudus itu pribadi. Yuk kita lihat. Yang pertama 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Rohnya besar, berarti ini bicara Roh Kudus. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Roh itu bisa menyelidiki. Kira-kira dia pikiran orang. 1 Korintus lanjutnya ayat 20 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia sendiri selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah itu nggak cuma menyelidiki, tapi bahkan dia menyelidiki dan tahu apa yang ada di dalam diri Allah. Itu paling susah ya. Saya pernah bilang ilmu yang paling susah mengenal Allah. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi roh itu berdoa. Roh berdoa. Kira-kira punya pikiran kan? Oh ada itu di WhatsApp, ada anjing bisa berdoa. Ya benar ya, pernah dikirimin video ada anjing sebelum dikasih makan mereka kayak begini dulu. Waduh, kayak kata berdoa gitu ya. Ya enggak, itu mereka dilatih supaya seperti itu. Kalau enggak begitu enggak dikasih makan. Dan insting mereka, oh berarti saya harus posisi begini baru makanan datang. Begitu kan? Ya. Jadi yang bisa berdoa itu yang punya pikiran. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan. Bisa mengajar, bisa mengingat. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia, bisa memberi. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan. Ini bicara perasaan, betul? Anda punya handphone, Anda bosen, Anda buang, dia nangis ya? Enggak, ini handphone ya, benda mati, gak punya perasaan. Tapi kalau engkau campakkan aku, nangis ya. Waduh, hancur hatiku, betul? Karena saya punya perasaan. Dan dikatakan di sini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa berduka. Roh Kudus punya perasaan. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Roh Kudus bisa didustai. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Roh Kudus bisa dihujat. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina. Berarti Roh Kudus bisa dihina ya. Saya kira cukup, ada banyak lagi ayat, tapi intinya kalau kita melihat semua ini berarti Roh Kudus itu seorang pribadi.
atau sesuatu yang punya pribadi. Itulah mengapa iman Kristen kita percaya satu Allah dengan 3 pribadi. Allah Bapa itu pribadi, Allah Anak itu pribadi. Karena itu Roh Kudus harus pribadi. Harus. Kalau nggak percaya Roh Kudus itu pribadi, Anda nggak percaya dengan Tritunggal. Kalau bilang Roh Kudus itu hanya tenaga aktif Allah, maka engkau tidak percaya Tritunggal. Kalau engkau berkata bahwa Roh Kudus itu sifatnya Allah, Anda nggak percaya dengan Tritunggal. Roh Kudus itu pribadi. Sekarang yang kedua, bicara tentang Roh Kudus. Sekali lagi, katanya Roh Kudus itu Allah. Tapi anehnya, saya cari di YouTube, tidak pernah ada orang yang berkata, tunjukkan padaku satu ayat yang mengatakan Roh Kudus itu Allah. Kalau yang satunya lagi ada, tunjukkan kepadaku satu ayat yang Yesus mengatakan aku Allah. Itu sering, itu kita dengar sering gitu ya. Ada orang-orang yang minta satu ayat, tunjukkan di mana Yesus bilang Yesus itu Allah. Dan sudah sering kita juga mendengar perdebatan tentang itu. Tapi anehnya nggak ada yang tanya, tunjukkan saya satu ayat di mana mengatakan Roh Kudus itu Allah. Karena kalau Anda tanya itu ke saya, ya nggak ada jawabannya memang. Karena kita harus membandingkan ayat dengan ayat supaya kita tahu Roh Kudus itu Allah. Yuk, yang pertama Yesaya 6 ayat 8 sampai 10. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Suara siapa? Tuhan. Oke, ingat-ingat kata-katanya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firmannya siapa? Tuhan ya, firmannya Tuhan. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini bla 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 bla. Baca aja deh, ingat-ingat ayat 10 juga. Sudah ayat 10? Oke. Sekarang bandingkan dengan Kisah Para Rasul 28 ayat 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan bukan Tuhan loh ya. Tadi yang ayat sebelumnya yang menyampaikan jelas Tuhan. Di sini yang menyampaikan Roh Kudus. Dan kalau Anda mau ngecek, ini persis sama seperti apa yang ditulis di Yesaya 6 ayat 8 sampai 10. Di sini Kisah Para Rasul 28 ayat 25, 26 dan 27. Perjanjian Lama bilang Tuhan yang ngomong, Perjanjian Baru bilang Roh Kudus yang ngomong. Sing salah sini. Tidak ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah berarti kesimpulannya ya Tuhan itu Roh Kudus itu Tuhan gitu ya. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Nah sekarang Roh Kudus yang ngomong ya. Pada hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini persis seperti Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada hari ini. Sekiranya kamu mendengar suaranya. Ingat awal dikatakan sebab dialah Allah kita. Di akhir ayat berkata mendengar suaranya, berarti suaranya Allah. Ngomongnya gimana?
janganlah keraskan hatimu. Persis sih. Tapi tadi dikatakan di Ibrani 3 ayat 7, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Allah. Ini kalau mau dibaca mulai dari ayat 7 sampai ayat 11 ya. Saya next aja langsung. Keluaran 17, oh maaf itu nggak usah juga. Ibrani 10 ayat 15. Ibrani 10 ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi Roh Kudus memberi kesaksian. Apa? Sebab setelah ia berfirman, setelah Roh Kudus berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka, dan seterusnya. Ini persis dengan Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman. Gak cuma Tuhan huruf besarnya satu tok, ini Tuhan gede semua. Ada yang masih ingat kalau kita ketemu di Alkitab Tuhan besar semua, artinya apa? Bahasa aslinya apa? Yahweh. Bahasa aslinya kalau Tuhan gede semua atau Allah gede semua, maka terjemahan aslinya sebetulnya Yahweh. Jadi kalau dikatakan di Ibrani tadi berkata bahwa Roh yang berfirman, tapi Yeremia 31 ayat 33 Yahweh yang berfirman. Berarti Yahweh Roh Kudus. Kisah para Rasul 5 ayat 3. Ini bicara tentang Ananias dan Safira yang menipu, betul ya? Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Mendustai Roh Kudus. Tapi ayat 4 berkata, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 3 bilang mendustai Roh Kudus, ayat 4 bilang mendustai Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Apa itu bait? Bait itu rumah. Bait itu rumah. Ini bait Allah, ini rumah Tuhan gitu ya. Kalau rumahnya Taufik, berarti isinya rumah itu Taufik ya, gitu ya. Itu rumahnya Taufik dimasukin ke dalamnya Pak Darto. Wah ya berarti ya, ini salah ini pasti ya. Kalau rumahnya Taufik ya di dalamnya pasti paling tidak ada Taufiknya, betul ya. Rumahnya Pak Sugeng ya mesti ono Pak Sugenge ya, kalaupun enggak ya keluarganya Pak Sugeng. Jadi artinya kalau rumah Allah, bait Allah, harusnya yang tinggal siapa? Allah. Tapi dikatakan kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bait Allah, tapi yang tinggal Roh Allah. Dan ini berkebalikan dengan 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tadi bait Allah, isinya Roh Kudus. Saiki bait Roh Kudus. Terus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bolak-balik. Maka dari itu, dari semua bukti-bukti Alkitab, kesimpulannya satu, Roh Kudus itu Allah. Jadi yang pertama tadi Roh Kudus adalah pribadi, yang kedua Roh Kudus itu Allah. Nggak cukup sampai sini buktinya. Bukti yang berikutnya adalah Roh Kudus itu punya sifat-sifat Allah. Contoh, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Siapa di sini yang kekal? Angkat tangan. Bukan saya. Ada di sini yang kekal? Pak Pendeta nanya,
Kekal apa enggak? Umur 70 tahun itu mulai seloro itu pokoknya kekal. Ya, malaikat kekal enggak? Enggak. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa roh yang kekal, berarti yang pertama dia punya sifat Allah, yaitu sifat kekal. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat-ayat sebelumnya itu menarik ya. Ya gampangnya kayak lagu dia. Ku pergi ke gunung mencari damai. Ya, kalau ini aku pergi ke sini, engkau menemukanku. Aku pergi ke sana, engkau menemukanku. Baru kesimpulannya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Artinya apa? Roh Tuhan, roh Allah, roh kudus ada di mana-mana. Atau bahasa teologinya omnipresent. Kalau Pak Budi ada di gereja jam 7.44, tidak mungkin Pak Budi ada di rumah jam 7.44. Setuju? Kenapa? Karena Pak Budi bukan Allah. Setuju? Betul ya? Kalau kita ada di sini sekarang, ya kita nggak mau di tempat lain. Tapi Allah, saya mau tanya, siapa yang percaya hari ini, saat ini Allah ada di tengah-tengah kita? Katakan. Oh mantap. Sekarang ini Allah ada di tengah-tengah kita loh. Saya mau tanya, Allah ada nggak sih di tengah-tengah gereja GPT Alpha Omega? Loh, caranya gini. Ya di mana-mana ada Allah itu. Tapi Allah tetap satu. Makanya ada yang bilang, wah Allah itu cuma satu, tidak mungkin jadi tiga. Loh, ini dari terus sopo. Allah itu omnipresent. Ada yang tanya saya, ketika Tuhan Yesus yang adalah Allah ke dunia, terus yang jogo surga sopo? Ya kok Tuhan Yesus Allah kok dipadani di Budi gitu. Ya, Budi yang dari surga turun ke dunia, surga kosong ya nek Budi gitu. Ini kita bicara Allah. Halo, betul? Ketika Yesus yang adalah Allah jadi manusia di dunia, di surga ada Allah nggak? Ada. Loh kok iso? Allah itu omnipresent. Oh jadi padakno sama bakul sayur. Bakul sayur saiki mubeng ning ndong batu yo tidak mungkin mubeng ning sampangan, betul? Tapi kalau Allah di sini ada, dan saya yakin di hari dan tepat tanggal ini jam sekian Allah pun ada di Amerika. Amin. Allah pun ada di Iran. Allah pun ada di Filipina. Allahnya berapa? Satu. Tidak banyak, ya tetap satu. Loh kok iso ya punya Allah. Gitu ya. Dan dikatakan bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Di mana-mana ada roh Allah. Berarti Allah, roh Allah berarti juga omnipresent. Ya, satu kekal, dua omnipresent. Lalu ayat yang tadi sudah dibaca, 1 Korintus 2 ayat 10, langsung ayat 11 aja. Bagaimana roh Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri Allah. Kalau sudah levelnya ngerti apa yang ada di dalam diri Allah, diri Allah aja itu roh Allah ngerti, apalagi di dalam dirinya Farel. Allah, Roh Kudus tahu nggak? Tahu ya? Roh Kudus tahu nggak apa yang ada di dalam hatinya Bigel? Tahu. Maka dari itu yang ketiga, Roh Kudus punya sifat maha tahu. Ya, hatinya Allah aja tahu. Apa menemu hati ini busugeng gitu, mau menecobrut sih kan itu THR, ngerti lah. Ngerti Allah, tahu lah. Harus dari itu THR ya, yang view gitu. Haleluya gitu. Nah, yang keempat adalah ya tadi dari namanya. Bagaimana Allah itu, roh Allah itu disebut Roh Kudus, berarti sifatnya kudus. Kudus, suci itu sifatnya siapa? Allah.
Berikutnya, Roh Kudus juga selain punya sifat Allah, Roh Kudus itu juga melakukan pekerjaan Allah. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini tidak lain dan tidak bukan berarti Roh Allah ikut andil dalam penciptaan. Berarti Roh Allah itu mencipta, bukan ciptaan. Di dunia ini cuma ada dua, nek ora ciptaan, ya mesti pencipta, gitu ya. Kalau ada yang bilang handphone saya itu tidak diciptakan, oh berarti handphone saya pencipta, betul nggak? Nggak akan ada yang di tengah-tengah. Pencipta orang, ciptaan orang, sopo, betul ya? Ya harus jelas. Kamu ciptaan atau pencipta? Oh saya ciptaan. Berarti saya bukan pencipta. Dan Allah adalah pencipta. Karena itu dia bukan ciptaan. Dan Roh Kudus dia mencipta. Kemudian saya mana tadi? Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jadi Ayub berkata, Roh Allah yang telah membuat. Ibrani 10 ayat 15. Ini kayaknya salah. Maaf. Langsung aja Roma 8 ayat 11. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus, Roh Allah yang telah membangkitkan Kristus akan membangkitkan kita. Jadi Roh Allah itu punya kemampuan membangkitkan. Jadi bisa mencipta, membuat, membangkitkan. Dan yang terakhir, bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus disejajarkan dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Tadi saya sudah kasih clue-nya. Bagaimana teman-teman kita dari gereja yang lebih tua dari Protestan itu mereka berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu bukan Allah, kan aneh ya. Allah bukan Allah. Harusnya Allah dan Allah. Ada yang bilang oh iya sih, tapi Roh Kudus itu selalu ditulis terakhir. Anda bisa cek di firman Tuhan, gak selalu Roh Kudus itu ditulis yang terakhir. Terkadang Roh Kudus ditaruh di tengah, terkadang Roh Kudus ditaruh di depan. Artinya Roh Kudus sejajar dengan Bapa dan Putra. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 2 Korintus 13 ayat 13. Ayat 13 yang terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Ini dua berkat. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Allah, dan kasih Allah, ini Allah juga. Dan persekutuan bukan Allah, kan lucu. Ya pasti Roh Kudus juga Allah. Jadi dari bukti-bukti ini kesimpulannya adalah Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu yang membuat Allah jadi Allah. Roh Kudus tidak bisa terpisahkan dari Allah. Kalau bisa saya analogikan, Roh Kudus itu seperti roh saya. Kalau saya nggak ada rohnya, maka saya bukanlah Samuel Priyo Utomo, bukanlah pendeta Samuel Priyo Utomo, tapi saya almarhum Samuel Priyo Utomo. Betul? Kalau saya nggak punya roh,
maka saya jadi almarhum. Setuju? Apa yang membedakan saya dengan yang meninggal? Saya punya roh, dia tidak. Berarti nek Allah tidak punya roh, berarti Allah almarhum. Analoginya seperti itu. Ya. Tapi kalau Roh Kudus tok tidak ada Allahnya, iya. Haroe sopo. Ada roh tapi tidak ada Samuelnya. Lah ini rohnya siapa ini, gitu? Nah, roh Allah ya harus ada Allah. Jadi Allah tidak akan lengkap tanpa roh Allah. Roh Allah juga semuanya sama. Ketika katakanlah saya ini lahir tanggal 22 Maret. Tahunnya nggak usah ya. 22 Maret ya 20 tahun yang lalu lah ya. Ya 22 Maret saya mau tanya, kalau saya dilahirkan 22 Maret, maka roh saya mulai ada tanggal berapa? Ya 22 Maret. Masa ngenteni sebulan sih, rasa dikei roh sebulan dari baru ngei roh. Ya enggak lah. Ya pas saya lahir ya saya diciptakan ya saya langsung ada rohnya. Jadi roh Allah dengan Allah duluan mana? Ya sama. Dari kekal sampai kekal. Nah sekarang kalau sudah jelas tentang itu, bagaimana sikap kita menanggapi firman Tuhan ini? Yang pertama, karena kita sudah belajar roh Allah adalah sebuah atau suatu pribadi, dan sebuah ya maaf, suatu pribadi, tadi sudah jelas ini. Maka dari itu ketika kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus, harus menempatkan Roh Kudus sebagai pribadi. Anda punya hubungan dengan benda mati? Ya, ini handphone kesayanganku, betul ya? Itu berarti Anda punya hubungan dengan benda mati. Anak kecil sukanya nyari boneka kesayangan, ya. Anak kecil punya bantal kesayangan yang baunya nggak karu-karuan, ya kan? Tapi kalau nggak ada bantal itu nggak bisa tidur, gitu ya. Kalau kita punya relasi hubungan dengan benda mati yang bukan pribadi, kita nggak perlu mempedulikan masalah perasaan, kita nggak perlu mempedulikan masalah keinginannya dia, betul? Suatu hari kau bosan, ya buang, nggak masalah. Sepatuku ini sepatu favorit, wes pokoknya kalau kondangan di gereja mesti nganggo sepatu iki, wes sip. Suatu kali sepatu jebol, gimana? Ya buang, tadi baru uang helmet. Kenapa? Nah, karena sepatu bukan pribadi, bukan pribadi. Anda punya hewan peliharaan. Tadi kita sudah belajar, hewan peliharaan pribadi bukan? Bukan. Anda hanya nemuin burung tercinta ketika pengen nemuin, boleh nggak? Maksudnya kan di sini ada beberapa yang piara burung gitu ya. Hari ini aku pengen lihat burung, dia dirawat, mandiin. Besoknya capek, udah biarinlah burungnya nggak mandi ya biarin, nggak makan ya biarin. Besoknya masih males juga, biarin. Ya itu Anda menyiksa binatang, tapi tidak berdosa. Karena apa? Ya bukan pribadi kok. Terus ketika itu Anda mood lagi mau main lagi dengan burung, wah kasih makan lagi, mandi lagi. Burung gak akan punya dendam sama Anda, gak akan pernah sakit hati. 2 hari kemana gak WA? Ya, itu bukan pribadi. Burung, anjing, saya punya anjing, ketika ditinggal seminggu, orang tak openi, orang tak WA, orang tak telepon, ini orang tak telepon, yakin seminggu orang tak telepon. Aku pulang, dia tetap menyambutku dengan sukacita, tetap ekornya berkibas-kibas. Bahkan karena saya perginya seminggu, tambah buanter, gitu. Wah, mubeng, ngeri, gitu.
Tapi coba kalau engkau punya hubungan dengan pribadi, Pak Marno sama Bu Marno punya hubungan, Pak? Punya. Bu Lina pribadi? Iyalah, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Pak Marno pergi 1 minggu tanpa kabar berita. Terus Pak Marno pulang ke rumah. Iya, kira-kira Bu Lina ngerti jalan mulai. Betul nggak? Nggak mungkin kayak si Lesi yang kemudian 4 kuping, nggak mungkin, dia mesti ngamuk. Ini diwae seminggu ngilang karena berita nih, saya nongol radiation. Betul nggak? Setuju atau setuju? Kenapa? Karena kita berhubungan dengan yang punya pribadi. Kalau engkau memperlakukan Roh Kudus, perlakukan dia sebagai pribadi. Jangan cuma pas butuh, tak. Allah Roh Kudus saya. Tapi kalau sudah nggak butuh, nyapa saja enggak. Gimana Sarah? Kalau Febri main ke rumahmu cuma pas butuh, Febri pas butuh konco, baru dolan omahmu. Tapi nek wis duwe konco liyane, lali mek Sarah. Piye Sarah? Buang ke laut, tali wangi, gitu. Ya pasti dicoret dari daftar listnya Sarah. Orang kayak begini, gitu kan? Setuju ya? Loh, itu pun yang akan terjadi kalau engkau tidak memelihara hubungan dengan Roh Kudus itu pribadi. Gak bisa kau. Saya bosan ngobrol sudah. Saya bosan berdoa sudah lah. Gak bisa. Roh Kudus itu pribadi. Kalau Roh Kudus cuma sifat, it's okay. Roh Kudus cuma tenaga, oke lah. Nek mau ngono butuhe, itu tenaga listrik kan Anda cuma nancepin itu pas ono butuhe, orang butuhe ya apa ditancepno. Tapi Roh Kudus nggak begitu, guys. Roh Kudus itu pribadi. Perlakukan pribadi Roh Kudus. Jangan hanya menilai Kudus sebagai sosok tanpa perasaan, tanpa pikiran, dan tanpa kehendak. Ketika kita ngobrol dengan saya punya hubungan dengan Bu Brenda, tentu saya harus menghargai kehendak Bu Brenda. Betul? Ada kalanya Bu Brenda nurut saya. Bu, aku mau makan mie ayam. Oh ya wes. Tapi ada kalanya saya harus mendengar Bu Brenda itu pengen apa sih? Betul nggak? Kalau semuanya pokoknya aku sih manut. Ya suwi-suwi Bu Brenda yang wegah ya kan. Warmu makan diri itu. Betul ya? Sama halnya dengan Roh Kudus, kita minta Tuhan aku pengen ini, pengen itu, pengen ini. Boleh. Tapi ya jangan lupa dengarkan juga Roh Kudus itu pengen apa. Betul? Dia bukan handphone yang pokoknya aku pengen gojek gitu. Kita nggak pernah tanya handphone pengen apa, nggak pernah toh. Ya karena dia bukan pribadi, nggak apa-apa. Tapi kalau engkau dengar Roh Kudus harus tanya Tuhan, engkau pengen apa dari aku. Yang kedua, ya ini penting gak penting. Yang kedua adalah karena kita paham Roh Kudus adalah Roh Allah dan adalah Allah itu sendiri yang memperlakukan dia seperti Allah. Kita harus hormati dia. Kita harus memuji dan meninggikan namanya. Terkadang orang Kristen lebih suka lagu pujiannya lebih ke arah Yesus, ya kan? Tuhan Yesus baik, gitu ya. Tapi kita jarang menyanyikan lagu-lagu yang memuliakan Roh Kudus. Saya cari ada beberapa lagu dan jujur saya juga sampai lupa ini lagunya gimana. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Kayaknya udah lama ya kita nggak nyanyi itu ya. Oh yang lama-lama pasti tahu lagu ini ya. Juga ada lagu himne dulu ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur
pernah dengar begitu ya? Saya nggak berkata ini wajib nggak wajib, tapi kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, bukankah kita juga harus menyembah dan meninggikan Dia? Kita meninggikan Tuhan Yesus, saya pikir sudah lebih dari cukup, ya. Meninggikan Allah luar biasa, dan memang itu harus. Tapi terkadang kita lupa meninggikan Roh Kudus. Dua hal tadi yang menjadi sangu kita pada pagi hari ini. Amin. Sabtunya persekutuan doa pagi juga dilakukan secara online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Paulus Sumarno. Untuk ibadah raya minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak di Warta Jemaat dan grup WA yang sudah di-share. Untuk laporan persepuluhan, laporan keuangan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara bisa simak di warta yang sudah ada. Untuk detailnya bisa Bapak Ibu Saudara simak di warta masing-masing. Dan kita akan menginjak di warta khusus. Minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Mei 2021. Jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci. Maka kita mempersiapkan diri dengan baik agar tubuh dan darah Tuhan Kristus dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita dan memberikan persepuluhan. Marilah kita mengembalikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat bagi kita semua. Warta khusus yang kedua, Panitia JA50 memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu memberikan persembahan berupa barang-barang baru atau bekas yang layak pakai. Silakan dapat menghubungi langsung Diaken Suharti atau Pendeta Samuel untuk bisa berkoordinasi, dan kemudian barang-barang ini akan digunakan untuk penggalangan dana JA50, rangkaian acara Jumat Agung sampai Pentakosta. Dan yang kedua, untuk hari ini panitia membuka stand macam-macam. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian setelah meninggalkan ruangan ini dan Bapak Ibu bisa kunjungi stand-stand yang ada di depan. Stand-stand ini mendukung kegiatan kita untuk penggalangan dana panitia JA50 untuk rangkaian acara dari Jumat Agung sampai Pentakosta nanti. Dan yang terakhir, kami mengundang seluruh tim pemuji, worship leader dan singer untuk hadir di dalam latihan vokal bersama perdana pada hari Senin 3 Mei 2021 pukul 19. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung dengan tim PAW Present Worship, khususnya yang melayani bidang worship leader dan singer, silahkan bisa hadir untuk kita bersama-sama berlatih vokal, khususnya karena gereja sudah memfasilitasi kita dengan coach guru vokal, kita bisa memanfaatkannya, dan harapan kita pelayanan kita di bidang praise worship bisa lebih baik lagi, lebih berdampak lagi, dan tentunya kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Jadi yang dijual standnya apa aja yang dijual? Macam-macam. Ada butuh sarung, ada, ya. Ada butuh TV, ada. Lo bayangin. Jadi ada sarung, TV, baju, jaket, apa lagi? Bunga. Ya, ini. Wah, ini juga ya. Iklan ya. Jadi silakan kunjungi, juga ada makanan ya. Saya tahu sekali lagi pada nggak ada yang puasa, hanya Dani yang puasa, jadi jangan beli dulu ya. Nanti buka dulu ya. Yang lain boleh beli untuk makan juga, ada makanan jadi juga. Yang pertama itu tambahannya. Yang kedua adalah untuk saya melihat ada wajah baru. Yang pertama saya mengenal adalah Mas, kayaknya Mas ya, Mas Tama, betul ya? Silakan bangkit berdiri Mas Tama. Ya, selamat datang Mas Tama. Terima kasih kehadirannya ya.
ya. Mas Tama ini sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi kerja di Kota Semarang kalau nggak salah ya. Dan mereka pas lewat lihat gereja ini dan tadi malam datang ke sini menanyakan jam berapa ibadah ya. Dan hari ini datang, puji Tuhan ya. Tapi berita buruknya untuk para ladies, kayaknya sih Mas Tama udah punya pacar ya. Ya, karena Laura di depan tuh langsung gitu ya. Ya sudah punya pacar ya. Ya, yang kedua saya juga melihat ada Ibu Sri dengan putrinya bisa bangkit berdiri. Ya, selamat datang Ibu Sri. Ini beliau dari Gia Puri ya, Gia Puri. Selamat datang Ibu. Adakah, silahkan duduk, adakah yang lain yang mungkin saya belum melihat? Sudah ya? Oh, Pak Sugeng udah lama kalau Pak Sugeng. Ya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, satu lagu saya pengen gitar aja ya. Happy birthday. Satu gitar, yo, happy birthday. Gitar aja. Petikan dong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, selamat ulang tahun Yoni, gitaris kita ulang tahun pada hari ini ya, betul ya? Oh betul, puji Tuhan ya. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Kita bangkit berdiri, kita akan. Oh, satu lagi yang lupa disebut tadi. Kayaknya Beni baru pertama kali juga ya. Oke, berarti gimana nih? Ya, angkat tangan aja ya. Nah, ini Beni ya. Beni juga kebetulan tadi malam tidur di temannya. Jadi hari ini terbawa arus ke sini gitu ya. Semoga tidak bosan ya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk ibadah yang sudah kita lakukan.